Gicomania, ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulungagung. Ini teman-teman, saya mau berbagi tentang bagaimana cara membuat pakan burung berupa cacing ya. Jadi sekaligus menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Om Sis, apakah nggak pernah pakai cacing kayak gitu? Saya jawab nggak pernah. Apa pernah membeli cacing kayak gitu? Pernah dulu sekali loh. Kalau dulu, sekarang pakannya cacing dari mana kayak gitu. Nah, dalam video kali ini teman-teman ya, saya bagikan cara memelihara cacing dari alam, tetapi kualitasnya bagus sekali. Jadi ini sekali selain saya gunakan untuk pakan burung, juga untuk mancing anak-anak. Biasanya ngambil di sini karena banyak sekali teman-teman. Oke, langsung saja. Sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi, ada linknya ya. Nah ini saya posisinya di depan rumah. Kamera ngeblur mas. Oh iya ya, lupa saya live-nya ini, sinyalnya ini di sini posisinya teman-teman. Ini agak hujan-hujan kayak gini, ini udah terlanjur live ya. Ini kelihatan jelas apa enggak? Nanti kalau misalkan, oke, langsung saja di sini seperti biasa teman-teman. Ini Kang Bambang lagi nyepak mempersiapkan mau kasih makan burung-burung, dikeluarin ya, pada dikeluarin dari dalam. Dan teman-teman koleksi panjang-panjang klawer-klawer, teman bukan murah tapi ayam ini meter lebih ini. Dan di dalam sana. Nah, itu tangkaran saya yang sampai sekarang sekitar hampir 2 minggu saya cek. Sorry teman-teman, sinyalnya putus-putus. Ini saya tanya, jelas apa enggak ya? Karena nanti saya jadi ada beberapa yang saya gunakan ya dari dulu sampai sekarang. Banyak sekali cacing-cacingnya di sekitar sini. Cacing bagus buat pakan. Cacing merah itu teman-teman. Cuman mau tunjukin di belakang sana. Nanti banyak sekali. Apakah tetap masih ngeblur teman-teman ya? Kameranya jelas, sinyalnya putus-putus. Kamera jelas, sinyalnya putus-putus. Oke, karena mau hujan ya, ini saya terusin. Nanti teman-teman fokus saja pada suara ya. Ini saya sediakan ini teman-teman alat. Saya cuma menyediakan alat sama ini. Mungkin pakannya bekas sisa nasi kayak gitu. Jadi dalam video kali ini teman-teman saya bahas tentang cacing kayak gitu. Nah, sebelum lebih lanjut, bagaimana saya mendapatkan cacing mau saya bagikan pada teman-teman. Bagaimana caranya? Nah, di sini banyak sekali sebetulnya. Nah, cuman saya fokuskan di sini teman-teman. Ini saya suka menggunakan barang yang udah nggak kepake, jadi kepake kayak gitu. Nah, di sini, di situ, ini kalau di desa namanya jeding ya, tempat biasanya tempatnya Pak Wan sama Kang Bambang bersih-bersih di situ. Nah, di situ ada saluran kran dan ini jeding ya. Kalau di rumah saya ini namanya jeding. Ada saluran kran untuk membersihkan. Dan di sini ada pembuangan teman-teman. Mungkin agak sedikit jorok ya, tapi ini penyaringan ini. Nah, sisanya ini beberapa waktu yang lalu sering penuh teman-teman. Akhirnya saya buang di sini. Nah, ini kotoran yang sudah seperti terfermentasi. Ini kotoran loh. Ini bekas kotoran jadi tanah. Kotoran jadi tanah saya tumpuk di sini teman-teman. Nah, ini intinya teman-teman yang tanya dulu, Om Sis pernah menggunakan cacing ya? Pernah kayak gitu, pernah beli cacing, pernah beli dulu sekali, mungkin 7 tahun yang lalu. Setelah itu saya nggak beli lagi. Karena apa? Saya carinya ya di sini. Saya sediakan sendiri. Yang pertama itu, ingat waktu kecil, cacing itu dia itu habitatnya suka di tempat yang basah, ada makanya. Jadi kan bekas fur bekas kan ya enggak, ketika musim yang rumah cacing sedikit. Cuman kalau saya nggak perlu beli ini teman-teman, nggak perlu beli. Nah, dari sinilah ada sisa ini ya. Nanti kalau ada makanan misalkan nasi, ini bekas nasi putih-putih, ini bekas nasi, saya cacing, saya mau tunjukin
bagaimana cara membuat cacing ya. Yang pertama itu tadi teman-teman, eh apa ya, bekas pembuangan air seperti ini loh. Nah, di belakang itu kalau misalkan di desa Pejarawan di sini dibuatkan tandon seperti ini. Nah, ini putih itu makanan nasi saya buang di samping sini. Kayak itu. Jadi yang pertama apa ya? Ya ini kita buat medianya di sini untuk pancingan. Nah, ini saya keruak satu sudah ada, padahal di pinggir sini. Nah, kalau udah ada medianya seperti ini lama-lama juga banyak. Jadi kalau untuk makan burung banyak sih pasti muat, tergantung burung kita ya, tergantung lokasi kita, tergantung lokasinya. Jadi kalau saya butuh tinggal keruk di sini aja teman-teman, nanti bisa buktikan. Jadi ini menurut saya sih, tapi beda orang ya, kalau orang kaya selalu beli, tapi kalau saya suka memanfaatkan seperti ini. Jadi di pinggiran ini kan ada rembesan air-air, langsung atasnya itu dikasih media. Dikasih media, setelah dikasih media ya udah, ini nanti otomatis ada, teman-teman. Akan saya tunjukin. Ini saya bawa wadah ini seperlunya, kayak gitu. Cuman kalau dikasih makan nasi bekas itu juga cepat teman-teman tumbuhnya. Ini saya dekatkan kameranya. Jadi yang sebelumnya ini teman-teman, tanahnya warna kuning. Ini saya kasih media ini teman-teman. Tanah yang gembur kayak gini. Ini tanah ini saya dapat itu dari dalam situ. Ketika ngoras itu ini bekas fur ya. Bekas fur campur kotorannya, cuman yang sudah jadi tanah ini teman-teman, gembur sekali. Intinya untuk media cacing itu loh. Nanti dia ini terisi sendiri. Jadi, nah ini yang pertama tadi saya cukel dari pinggir aja, ini udah ada nih satu. Nah, ini sama, cacingnya itu sama. Nah, ini cacingnya bagus, cacing merah. Teman-teman lihat. Jadi kalau misalkan mau buat pakan sendiri aja, kayaknya cacing itu nggak perlu beli kayak gitu menurut saya. Jadi kemarin ada subscriber yang nawari, Om, ambil cacing di tempat saya aja, nanti kayak gitu ya. Buat makan burung kayak gitu. Jadi kalau untuk niat dijual mungkin kurang ya. Kalau untuk konsumsi sendiri atau makanan burung sendiri ini turah-turah kalau saya. Nah kalau untuk jualan, untuk sementara jualan cacing, kayaknya waktunya yang nggak ada teman-teman, kayak gitu. Nah ini kita coba ini teman-teman, dia tinggalnya di sini. Nah ini teman-teman lihat ya, ini lihat. Nah ini lihat ya. Jadi banyak sekali, semua media ini ditempati cacing. Ini saya nggak pernah beli loh bibitnya. Jadi dia auto ya. Jadi cacing tanah tinggal di tanah agak kering gitu. Kalau ini agak lembabnya, terus ada medianya ini ditempati oleh cacing merah yang bagus untuk makan burung. Jadi kalau misalkan cacing merah ini nggak usah nyuci karena dia lendirnya nggak ada ya teman-teman ya. Kayak gitu. Kalau cacing tanah biasanya ada lendirnya. Kayak gitu. Ini nggak tahu sinyalnya jelas apa enggak, nanti teman-teman bisa coba. Kemarin banyak sekali yang suruh saya, Om, ajari saya untuk merawat cacing. Jadi ini saya dapat itu waktu kecil ya teman-teman ya. Kita sering cari cacing, terus musim kemarau itu sulit carinya. Tapi dengan cara ini, nanti teman-teman kalau punya lahan mungkin semeter persegi aja nggak usah beli cacing. Kalau untuk tangkaran, kayak gitu. Nah ini teman-teman cacingnya seperti ini. Nah, ini teman-teman belum saya baca dulu, ini banyak sekali ya. Jadi ini asli loh, nggak tipu-tipu. Jadi saya nggak beli langsung saya taruh sini, nggak. Jadi sudah sejak dulu ini saya gunakan seperti ini. Jadi yang penting kita tahu kuncinya, cacing tinggal di tempat yang tanah lembab, tapi tanahnya itu gembur kayak gitu. Itu aja nanti udah dirumahi. Terus kita kasih makan sisa-sisa nasi kayak gitu, nanti kumpul sini. Ini satu celuwekan. Nah sudah dapat banyak nih teman-teman, lihat. Nah ini ya tinggalnya di tanah, tapi ini termasuk cacing merah teman-teman, bagus untuk burung murai kayak gitu. Terus mungkin teman-teman takut apa nggak ada penyakitnya ya. Kalau cacing hidup di tanah itu udah biasa teman-teman, kalau takut ya dicuci aja. Tapi menurut saya selama memakai, misalkan saya perlu cacing itu nggak ada tuh penyakitnya kayak gitu ya, aman sekali, aman sekali. Ini saya ambil satu celukan di sini loh, belum di sini, di sini, di sini. Jadi ini kayaknya kalau untuk makan 10-20 ekor murai batu itu setiap hari nggak habis karena, nah ini
sekeliling air. Ini pembuangan air. Sorry teman-teman agak jorok ya. Ini comberan ya, sebut saja comberan buangnya. Tapi jangan di comberannya. Nah, di pinggirnya ini teman-teman, di resapan ini kita kasih media ini loh. Nah, itu. Mungkin agak sedikit jorok ya, tapi saya karena ini semuanya kotoran burung dan kembali lagi karena saya juga hobi burung, nggak apa-apa sih kayak gitu. Nah ini, wih ada yang gerak-gerak teman-teman, ada ikannya, apa diisikan ya dalamnya itu, ada gerak-geraknya. Nah ini, jadi mungkin kalau baunya sih nggak bau ya, bau kotoran burung gitu ya, karena ada yang sisa-sisa kayak gitu. Cuman karena saya hobi nggak apa-apa. Setelah ini saya ciduk ya teman-teman ya, ini tadi saya satu cidukan. Nah, kalau misalkan di sini ya banyak sekali nih. Tuh teman-teman lihat, kepala cacing, sorry, kepala cacing banyak sekali nih. Nah ini cacing-cacingnya. Cuman saya ngambil seperlunya. Jadi kalau ada kayak gini yang agak besar ya udah saya uruk lagi nih. Nih agak besar. Saya ngambil seperlunya. Jadi ini udah cukup segini. Kalau pengen buat kasih makan burung ya secukupnya. Nanti ini kita tutup lagi. Setelah ditutup lagi besok itu ada lagi. Tetapi kalau ada makanan sisa seperti nasi sisa, nanti teman-teman taruh aja di atasnya kayak gitu. Supaya cacingnya betah. Jadi cacing yang dari sana-sana itu ngumpul sini semua teman-teman. Kalau ada makanannya. Ini mungkin panjangnya 1 meter, sini sampai sini ya. Ini banyak sekali cacingnya kayak gitu. Jadi untuk kebutuhan cacing saya nggak pernah bingung. Di musim kemarau, asalkan ini masih ada airnya, comberan ini masih ada airnya, malah banyak, malah melimpah di sini cacingnya itu. Kalau butuh mau mancing dekat Tulungagung ya bisa main ke sini kayak gitu. Jadi kalau untuk mancing aja ya gampang di sini, tinggal ngambil colek kayak gitu teman-teman. Kalau untuk makan burung ya seperti ini. Nanti teman-teman bisa coba di rumah asalkan ada tempat pembuangannya seperti itu. Kalau misalkan ini teman-teman ya, satu lagi lawannya cacing itu sabun mandi, sabun cuci ya, kayak gitu. Kalau comberannya ada sabun cucinya teman-teman ya agak jauhin sedikit, itu nggak apa-apa. Karena kalau berdekatan nanti cacingnya ya langsung berhamburan keluar. Nah ini, terus ini lagi langsung saya kasihkan ke yang di kandang ini. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, Om, punya Om Sis 2 minggu kok belum nelur ya, padahal udah kawin. Ini saya juga berpikir ya teman-teman ya, mungkin halangan saya yang di kandang ini karena setiap hari itu ada yang lewat dan ini terbuka, ini masih birainya naik turun ya. Tapi nggak apa-apa asalkan sehat ya. Kemarin juga ada yang tanya, Om Sis punya saya kejar-kejaran, asalkan nggak kontak fisik dan burungnya sehat itu ditunggu aja, nanti pasti kalau udah rezeki nanti jadi ya. Nah seperti saya, ini udah mulai adaptasi, dia si betina itu nggak geleberan. Nah itu masuk gowo itu yang betinanya. Saya tungguin aja kayak gitu. Terus efek sampingnya di cacing apa kalau dikasih cacing? Itu cacing itu bagus teman-teman. Cuman kadang-kadang cepat berlemak di burung. Nah kalau di tangkaran itu nanti syaratnya setelah mabung jangan tetap ditaruh di kandang. Harus dikeluarkan untuk dihilangkan lemaknya dengan cara dijemur. Itu udah untuk menghilangi efek cacing. Jadi banyak sekali mungkin teman-teman yang pernah merasa ya, setelah dikasih cacing banyak, setiap hari produksinya bagus, setelah itu setelah mabung produksinya macet. Nah itu permasalahan yang sering dihadapi orang-orang. Jadi setelah mabung macet, gitu ya. Nah caranya bagaimana? Jangan tergesa-gesa. Jadi setelah mabung itu jangan tergesa-gesa diprodukin, kayak gitu. Harus wajib dikeluarin minimal 2 minggu dijemur-jemur supaya hilang lemak-lemaknya. Kalau udah hilang lemak-lemaknya, badannya kering, nanti siap lagi untuk produksi seperti itu teman-teman. Nah ini langsung saya kasihkan ya. Udah biasa, kalau betinanya sih, kalau dulu geleberan ini udah biasa juga teman-teman. Ini tinggal saya burukkan di sini, jadi cacing gratis. Nah ini, jantannya dia lumayan gacor sekali. Tinggal saya tungguin ya, kayak gitu. Ini sebetulnya teman-teman ya, ada yang saya mau bagikan. Dulu itu betinanya informasinya itu dari teman saya. Kemarin ada 4 ekor atau 5 ekor. Saya
nyisihin satu, karena yang satu ini dulunya diumbar di kandang itu udah ngangkut sarang kayak gitu. Tetapi kenapa di sini belum jadi-jadi, padahal dulu udah ngangkut sarang di sananya. Itu permasalahannya yaitu tadi dia adaptasinya masih adaptasi ya teman-teman ya, tingkat adaptasinya. Tapi udah lumayan sih saya interaksi. Yang dulu kayak gini didekati keretekan, ini saya dekati, ini nyantai aja, cuma loncat-loncat aja kayak gitu. Tapi saya belum berani melihat di sini apa ya, gowok ya, karena sering masuk keluar masuk, nanti siapa tahu dia lagi nelur kayak gitu. Nah ini beberapa hari belum sempat saya video lagi teman-teman kayak gini. Terus kemarin ada banyak sih yang chat saya, Om Sis yang di ketangkaran buat praktek apa dijual. Iya nanti kalau udah jadi saya jual Pak. Jadi kalau ini masih buat praktek dalam kondisi kayak gini ini apa ya, biar ada buktinya dulu ya teman-teman ya, buat seneng-seneng. Jadi setiap belum berhasil masih saya uji coba terus supaya buat dokumentasi saya dan teman-teman ya. Jadi ini permasalahan saya untuk di betina. Sebetulnya dari sananya informasinya ngangkut sarang, tetapi kenapa di sini nggak ngangkut sarang? Yaitu tadi setiap hari ini kalau di desa ini kayu banyak teman-teman. Ini ada mertua, ada yang mau masak nasi lewat sini, kadang-kadang naruh kayu ini. Dulu kayunya ini sedikit, setiap hari ini cari kayu ditaruh sini brak-brok kayak gitu. Itu menyebabkan burung murai batu sulit beradaptasi ya itu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, wong untuk senang-senang aja nanti pasti apa ya, bisa adaptasi dengan sendirinya kayak gitu. Oke teman-teman, saya baca beberapa komentar dari teman-teman semua. Ini apakah masih blur ya, saya nggak tahu. Nah itu Kang Babang lagi ngorek-ngorek makan burung itu. Oke teman-teman, jadi itu tadi cara saya membuat cacing, bukan membuat ya, intinya beternak cacing dengan modal gratis atau modal dengkul. Itu sering sekali saya lakukan, jadi cacingnya aman dan pokoknya